Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba gali inti dari seni persuasi yang rasanya lebih tulus ya, lebih berkarakter. Apalagi di dunia sekarang yang kayaknya makin skeptis. Bener banget, susah percaya sekarang ini. Nah, sumber kita kali ini wawasan dari buku The Soulful Art of Persuasion. Kan kita semua ngerasain ya, kepercayaan ke institusi, entah itu media, pemerintah, bahkan raksasa teknologi, lagi turun banget. Iya, banyak banget info simpang siur ya kan? Betul, dibanjiri berita nggak jelas, trik marketing, kemarahan yang kadang rasanya dibuat-buat aja gitu. Jadinya bingung kan milih mana yang bisa dipegang omongannya? Mm-mm. Jadi misi obrolan kita kali ini, gimana sih cara bangun pengaruh yang bukan sekedar trik, tapi lebih ke pengembangan karakter kita sendiri. Pendekatan persuasi yang menyentuh jiwa gitulah. Oke, mari kita bongkar ini yuk. Setuju banget sama konteksnya. Kepercayaan lagi rendah. Jadi, metode persuasi yang model lama yang kayak penjual maksa di film-film itu loh. Iya, yang penting closing gitu ya. Nah, itu udah nggak begitu efektif sekarang. Orang udah, kebal mungkin ya. Ide utama dari sumber kita ini menarik banget sih. Persuasi sejati itu katanya lebih soal menarik minat orang, bukan maksa. Menarik, bukan memaksa. Iya. Dan daya tarik itu akarnya tuh dari siapa diri kita sebenarnya, dari karakter kita. Menarik sekali. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Otentisitas, jadi diri sendiri. Sumber ini bilang, ini tuh bukan cuma sekedar, santai aja lah, jadi diri sendiri. Bukan cuma gitu doang ya? Bukan. Tapi lebih dalam lagi. Berani nunjukin keunikan kita, bahkan sisi yang mungkin kita anggap, aneh gitu. Contohnya nih, David Bowie. Oh, Bowie. Iya. Dia kan punya banyak banget persona ya, dari Ziggy Stardust, Thin White Duke, macam-macam. Tapi di tiap fasenya itu, dia selalu kerasa otentik, orisinal. Dia nggak nyoba jadi tiruan Jagger atau Dylan berikutnya, dia jadi David Bowie yang pertama dan satu-satunya. Dan yang menariknya, keaslian atau malah kepalsuan itu sering banget bisa dirasain sama orang lain, kadang tanpa sadar loh. Oh gitu ya? Ada penelitian soal deteksi bohong gitu. Ternyata orang lebih akurat nebak orang bohong lewat reaksi bawah sadar mereka, bukan dari penilaian sadar otaknya. Kayak ada radar internal gitulah. Wah, radar kepalsuan ya. Bisa dibilang gitu. Radar yang nangkap sinyal kalau ada yang nggak beres, nggak selaras. Jadi pesannya kayak, kibarkan bendera keunikanmu gitu kali ya. Jangan sembunyiin hobi atau minat aneh kita. Penulis buku ini cerita, dia dulu suka pura-pura ngerti wine mahal gitu biar kelihatan keren. Biar gaul ya. Iya. Tapi akhirnya dia jujur aja kalau nggak terlalu suka. Justru pas jujur gitu, orang jadi lebih ingat sama dia. Lebih percaya. Ada energi beda aja gitu kalau kita nyaman sama diri sendiri. Betul. Tapi penting dicatat ya, ini bukan berarti kita pakai keunikan itu sebagai topeng atau strategi jualan. Harus beneran tulus dari hati. Iya, jangan manipulatif ya. Nah, itu dia. Sumber ini ngasih saran praktis nih. Ada 3 langkah. Pertama, kesadaran. Coba deh perhatiin, kapan sih kita ngerasa nggak jadi diri sendiri? Oke, sadar dulu. Kedua, analisis. Kenapa ya kok di momen itu kita ngerasa gitu? Apa pemicunya? Ketiga, adaptasi. Pelan-pelan, ubah kebiasaan biar lebih nyambung sama diri kita yang asli. Nah, ini nyambung juga nih ke cara kita ngomong. Cara ngomong, maksudnya? Sumber ini nyaranin kita fokus pakai bahasa yang kuat, bukan cuma nyoba kelihatan pede aja. Nah, ini menarik. Kan sering dibilang, pede aja lagi. Tapi kadang susah ya diterapin. Maksudnya, bahasa yang kuat itu gimana? Nggak malah jadi kedengeran sombong. Pertanyaan bagus tuh. Ini bukan soal sombong atau arogan ya, tapi lebih ke kejelasan sama keyakinan kita atas apa yang benar-benar kita yakini. Oke. Jadi bahasa kuat itu artinya kita hindari kata-kata yang nunjukin keraguan atau yang sering disebut bahasa lemah kalau kita sebenarnya yakin. Contohnya nih, kata-kata kayak mungkin, kayaknya, menurut saya sih, bisa jadi saya salah tapi rasanya Oh, yang gitu-gitu ya? Yang bikin gak tegas kedengerannya. tepat. Bandingin aja. Menurut saya sih mungkin ya Beyoncé itu salah satu penampil live terbaik saat ini. Sama, Beyoncé adalah penampil live terbaik. Kalau emang kita siyakin itu, kenapa dilemah-lemahkan pakai mungkin atau menurut saya sih? Iya juga ya.
Yongin Sancakata itu nggak ngubah makna kok kalau keyakinan kita emang ada. Tapi ini nguatin cara penyampaiannya. Dan menariknya, ini bisa pelan-pelan ngebangun rasa percaya diri kita dari dalam juga. Jadi efeknya dua arah gitu ya? Bisa jadi. Lagi-lagi nih, pakai 3 langkah tadi. Sadar kapan kita pakai bahasa lemah, analisis kenapa, terus adaptasi biar ngomongnya lebih lugas dan jelas. Oke, jadi otentisitas sama cara kita bicara itu pondasi ya. Terus sumber ini juga banyak banget ngebahas soal kekuatan cerita, storytelling. Katanya itu perekat misterius yang bikin manusia bisa kerjasama dalam skala besar. Betul, kayak kata Yuval Harari itu ya. Iya, kita lihat di iklan-iklan kan sekarang, udah jarang yang cuma daftar fitur produk, pasti ada ceritanya, biar nyentuh emosi. Nah, ini bagian yang sangat menarik menurut saya. Secara psikologis, ada konsep namanya transportasi. Jadi, waktu kita lagi asyik, kelelep gitu dalam sebuah cerita, pertahanan kritis kita tuh agak turun. Kita jadi lebih gampang terbuka sama ide atau perasaan yang disampaikan di cerita itu. Oh, jadi kayak terbawa suasana gitu ya? Mirip gitu. Ada contoh dari penelitian, orang yang baca cerita sedih soal pembunuhan di mall, terus dia ngerasa terbawa sama ceritanya, dia jadi lebih percaya kalau mall itu nggak aman. Padahal mungkin kalau cuma dikasih data statistik kejahatan, efeknya nggak sekuat itu. Wow, kekuatan cerita emang dahsyat ya. Iya, cerita itu punya kekuatan emosional yang, data aja susah nandinginnya. Contoh klasik banget kan, Abraham Lincoln. Lawan debatnya, si Stephen Douglas, itu sampai bilang, setiap ceritanya itu kayak pukulan di punggung saya. Pidato Gettysburg aja itu kan sebenarnya cerita juga. Bener, atau contoh yang mungkin agak aneh, band Kiss. Hahaha, Kiss. Kenapa tuh? Ya mungkin secara musik biasa aja buat sebagian orang, tapi mereka sukses luar biasa kan? Kenapa? Karena mereka ngebangun narasi dunia fantasi yang utuh banget. Kostum, api, darah palsu, Kiss Army, merchandise gila-gilaan. Fansnya tuh udah nggak peduli musiknya gimana, mereka udah kelelep sama cerita Kiss itu sendiri. Iya juga sih. Mereka jual paket cerita ya? Tepat. Tapi ya cerita sehebat apapun bisa gagal juga kalau eksekusinya, kurang pas. Penulis buku ini cerita pengalaman pahitnya waktu presentasi ide ke Disney. Konsepnya sih keren, tapi gagal total. Waduh, kenapa tuh? Ternyata karena kurang persiapan sama kolaborasi internal. Pas ditanya sama eksekutif Disney, partnernya malah terlalu defensif soal detail desain karakter. Harusnya kan bisa lebih fleksibel ya. Nah, cerita kegagalan ini malah jadi, pelajaran penting di agensi mereka. Ide bagus itu perlu dibarengin persiapan matang sama kemampuan cerita yang adaptif. Oke, jadi apa dong kunci cerita yang persuasif menurut sumber ini? Mungkin nggak usah panjang-panjang ya, tapi intinya aja. Mungkin ada 2 hal utama nih. Pertama, harus punya kebenaran sederhana di intinya, pesan yang jelas, yang kena gitu. Pesan inti yang kuat ya. Ya. Kedua, lukiskan gambar yang hidup. Maksudnya, pakai detail-detail spesifik yang bikin ceritanya kerasa nyata, kerasa deket sama pendengar. Dan ya, tentu aja, potong yang nggak perlu lah. Fokus ke alur utama. Jangan kepanjangan. Oke. Nah, kita geser dikit nih. Tadi udah soal cara kita ngomong cerita. Sekarang gimana soal interaksi kita sehari-hari? Sumber ini kayaknya agak kritis sama pendekatan yang cuma transaksional gitu ya. Tepat sekali. Mantra lama yang always be closing. Pokoknya jualan terus. Itu, udah ketinggalan zaman banget lah. Rasanya manipulatif, terus fokusnya pendek banget. Orang kan nggak suka ya kalau ngerasa dijualin terus. Iya, risih ya. Ini juga ada kaitannya sama konsep personal brand yang kadang kerasa agak kaku nggak sih? Malah sebaliknya, banyak merek gede sekarang tuh berusaha tampil lebih manusiawi. Punya purpose, punya tujuan sosial. Lihat aja Ben & Jerry's misalnya. Oh ya, mereka kuat banget ya soal itu. Ada contoh bagus nih soal ini. Bandingin responsnya McDonald's sama Walmart waktu kampanye online mereka dibajak sama lelucon netizen. Gimana tuh ceritanya? McDonald's kan bikin kampanye burger custom gitu, terus dibajak. Mereka langsung nutup kampanyenya. Kaku banget kan? Nah, Walmart waktu netizen iseng usul rapper Pitbull dikirim ke cabang mereka yang paling jauh di Alaska, pakai hashtag #ExilePitbull. Haha, ada-ada aja. Mereka malah ngerangkul bercandaan itu. Beneran dikirim loh Pitbull ke Koliak, Alaska. Jadi Walmart kesannya kayak manusia aja gitu, bisa ngetawain diri sendiri, bukan korporasi dingin yang kaku. Wah, itu contoh bagus banget sih. Gimana jadi manusiawi itu lebih menarik ya? Ada lagi contoh ekstrim hubungan yang nggak transaksional, Shep Gordon. Siapa tuh?
Manajer musik legendaris, dia nanganin Alice Cooper misalnya. Dia tuh sering banget bangun karir kliennya cuma modal jabat tangan. Nggak pakai kontrak tebel-tebel. Fokusnya ya hubungan jangka panjang, sama selalu ngasih nilai tambah. Dia nyebutnya kupon. Kupon? Maksudnya? Ya bantuan, koneksi, ide kreatif gitu. Kepercayaan yang dibangun tuh jadi luar biasa kuat. Wah, keren banget. Penulis buku ini juga cerita pengalaman pribadinya. Dia investasi di kota hantu, namanya Cerro Gordo. Kota hantu. Serius? Serius? Tapi dia investasi bukan cuma karena pitch bisnisnya bagus, lebih karena dia udah percaya banget sama orang di baliknya, si John Beer ini. Udah kenal lama, hubungan baik, jadi jabatan tangan aja cukup. Nah ini nyambung ke ide soal memberi ya. Tapi bukan sekedar take and give biasa kan? Betul, ini lebih dari sekedar prinsip timbal balik atau reciprocity kayak yang dibilang Cialdini itu. Kadang kan prinsip itu bisa kerasa strategis banget ya, kayak senjata pengaruh. Iya, kayak ngasih biar dapat balesan. Nah, sumber ini ngomongin soal kedermawanan generosity yang benar-benar tulus. Jadi tipe orang yang secara alami ngasih aja tanpa ngarep balasan langsung saat itu juga. Ada studi menarik loh pakai model teori permainan, Prisoner's Dilemma. Oh, yang soal kerjasama atau khianat itu ya? Iya, studinya nunjukin dalam situasi yang nggak pasti, kita nggak tahu nih bakal ketemu orang ini lagi atau enggak, strategi yang paling bagus buat jangka panjang itu ternyata kedermawanan. Mendingan ngasih aja buat jaga-jaga. Ini ngebangun reputasi sama jaringan sosial yang kuat banget. Menarik. Terus gimana cara praktisnya biar jadi dermawan tanpa kelihatan dibuat-buat atau malah dimanfaatin? Intinya sih, coba kasih sesuatu yang bernilai di tiap interaksi kita. Sekecil apapun itu, nggak harus materi loh. Bisa berupa misalnya, waktu dan perhatian. Dengerin orang bener-bener, jangan sambil main HP atau nyelat terus. Itu penting banget sih. Kadang susah ya? Susah, tapi penting. Terus bisa juga saran atau informasi yang relevan buat dia. Atau pujian dan pengakuan yang tulus, yang spesifik. Jangan cuma hebat atau ya, hadiah kecil yang dipikirkan. Penulis ini punya kebiasaan unik. Kalau nemu barang bagus, dia beli ekstra buat nanti dikasih ke orang. Oh, iya. Iya, dia cerita ada hoodie dari agensinya dikasih ke orang yang tepat. Nggak disangka itu malah jadi pembuka jalan ke klien gede kayak Ben & Jerry's. Kedermawanan ini nyambungnya erat banget sama rasa hormat. Rasa hormat, wah ini kayaknya dasar banget ya, aturan emas, golden rule. Kan ada di mana-mana ya, perlakukan orang lain sebagaimana kita pengen diperlakukan. Bener, ada cerita kuat banget di buku ini soal Deputi Ken Moon. Dia sipir penjara. Suatu hari, dia diserang napi lain. Malah diselamatin sama napi-napi lainnya. Wow, kok bisa? Mandang status mereka, luar biasa kan efeknya? Gila, itu kuat banget ceritanya. Jadi gimana kita nunjukin rasa hormat dalam tindakan sehari-hari? Ada beberapa cara nih. Pertama, keandalan. Kalau janji, ya ditepati, sekecil apapun. Bilang nanti saya telepon balik, itu udah janji loh. Jangan gampang obral janji. Oke, tepati janji. Terus? Kedua, hadir sepenuhnya. Ini nyambung sama yang tadi soal perhatian. Hindari fubbing, sibuk sama HP pas lagi ngobrol sama orang. Riset nunjukin loh, ini bikin orang ngerasa nggak dihargai banget. Aduh, itu penyakit zaman sekarang banget ya. Banget. Kalau emang kita lagi nunggu kabar penting atau harus siaga HP, ya bilang aja baik-baik. Kasih tahu alasannya, minta maaf kalau harus ngejek HP sebentar. Ketiga, mengambil tanggung jawab kalau kita bikin salah. Nah, ini susah nih kadang, gengsi. Iya, tapi penting. Akui aja kesalahannya. Jelaskan konteksnya kenapa bisa salah, tapi bukan nyari pembenaran ya. Minta maaf yang tulus, terus tunjukin komitmen buat jadi lebih baik. Ini nunjukin rasa hormat ke orang lain dan ke diri kita sendiri juga. Oke, jadi kita perlu otentik bicara jelas, cerita, murah hati, dan nunjukin hormat. Apalagi nih pilar penting dari persuasi yang menyentuh jiwa ini? Kayaknya masih ada lagi ya? Masih ada, dan ini soal energi yang kita bawa, positivitas dan empati. Penting banget buat ngehindari persuasi negatif. Tahu kan, yang mainin rasa takut, benci, nyerang lawan. Contohnya kayak iklan politik jadul atau julukan negatif gitu ya? Nah, itu dia. Dunia udah kebanyakan yang negatif lah. Mending kita fokus ke persuasi positif. Yang bangkitin harapan, semangat, lihat peluang. Bukan positif yang palsu ya, tapi optimisme yang tulus gitu. Ini bisa sesederhana cara kita ngebentuk kalimat ya. Kayak bilang, produk ini ngasih Anda lebih banyak energi. Itu kan positif. Daripada bilang, produk ini bikin Anda nggak terlalu capek. Itu negatif.
Tepat. Ada studi yang nunjukin pesan yang dibingkai positif, gain framed, itu emang lebih menarik daripada yang dibingkai negatif, loss framed. Penulis juga cerita pengalaman waktu kerja bareng Joe Biden buat kampanye It's on Us, ngelawan kekerasan seksual. Oh iya, gimana tuh? Biden bisa aja kan pakai nada marah, nyalahin, bikin orang merasa bersalah. Tapi dia nggak gitu. Dia malah memancarkan energi positif, semangat buat ngelakuin kebaikan bareng-bareng. Energi ini nular banget sampai tim penulisnya jadi semangat banget ngerjain proyek itu. Wah, energi positif itu nular ya ternyata ya. Banget. Ada eksperimen psikologi klasik soal ini. Suasana hati orang bisa dipengaruhi sama orang di sekitar dia, jadi kita punya pilihan nih, mau nularin energi positif atau negatif. Terus gimana caranya biar kita bisa nularin yang positif? Bisa dimulai dari hal kecil, latihan bersyukur tiap hari. Kalau ngasih kritik, usahain yang konstruktif, fokus ke solusi, bukan cuma nyalahin. Bahkan, waktu lagi rapat yang bosenin, coba cari potensi baiknya. Terus, belajar ngebentuk ulang rasa cemas jadi semangat. Ada studi lucu, orang yang disuruh bilang, saya semangat sebelum nyanyi karaoke, ternyata tampilnya lebih bagus daripada yang bilang, saya cemas. Haha, bisa gitu ya? Bisa. Nah, positivitas ini perlu banget dibarengin sama empati. Empati, kemampuan buat ngerti sudut pandang orang lain. Ini krusial tapi seringkali susah banget ya. Apalagi kalau orang itu beda banget sama kita. Susah, tapi krusial banget. Persuasi sejati itu butuh pemahaman mendalam soal audiens kita. Apalagi kalau pandangannya beda. Ingat nggak waktu Barack Obama ngomentarin kasus Trayvon Martin? Yang mana ya? Dia bilang kalau saya punya anak laki-laki, dia akan terlihat seperti Trayvon. Kalimat itu dalam banget. Ngajak semua orang buat berempati, nyari kesamaan universal kita sebagai manusia, sebagai orang tua. Oh iya, itu kuat banget sih pesannya. Tantangannya, kita tuh sering gagal paham nilai-nilai inti orang yang beda sama kita. Ada studi tuh nunjukin gimana orang liberal sama konservatif sama-sama susah bikin argumen yang persuasif buat pihak lawan. Kenapa? Ya karena kurang empati sama cara berpikir lawannya itu. Terus gimana dong cara ngelatih empati? Biar nggak cuma di mulut aja. Kuncinya sih rasa ingin tahu yang tulus. Coba deh tanya ke orang lain soal hal yang penting buat dia, bukan basa-basi doang. Kurangi obrolan permukaan, cari percakapan yang lebih bermakna. Jadi lebih kepo yang positif gitu ya? Haha, bisa dibilang gitu. Terus dengerin lebih banyak, kurangin ngejudge. Lawan bias konfirmasi kita sendiri. Coba asumsikan lawan bicara kita itu cerdas. Terus coba ulangi pandangan mereka pakai versi terbaiknya, bukan versi jeleknya. Principle of charity namanya. Dan yang penting, selalu cari titik temu. Cari nilai universal yang mungkin ada di balik pandangan mereka, meskipun kesimpulannya beda sama kita. Wah, banyak juga ya latihannya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih obrolan kita kali ini, persuasi yang menyentuh jiwa itu intinya bukan soal trik atau teknik manipulasi ya? Bukan sama sekali. Tapi lebih ke membangun karakter kita sendiri, jadi otentik, ngomongnya jelas, pinter cerita, terus pas interaksi itu murah hati, penuh hormat, bawa energi positif, sama punya empati. Gitu ya kira-kira? Tepat sekali. Ini semua soal jadi tipe orang yang secara alami bisa narik dukungan sama kepercayaan dari orang lain. Bukan cuma karena apa yang kita omongin, tapi lebih karena siapa diri kita sebenarnya. Jadi karakter yang bicara ya? Betul. Apalagi di dunia yang sekarang riuh banget dan gampang terpecah belah ini, kemampuan buat membujuk pakai hati, bukan pakai paksaan, atau trik licik, itu jadi makin berharga. Karakter jadi pusat perhatian lagi. Sebuah perjalanan membangun diri yang menarik banget ya sebenarnya. Bukan cuma buat ngaruhin orang lain. Betul, dan mungkin ini pertanyaan refleksi buat Anda yang lagi denger ini. Dari semua pilar karakter yang udah kita obrolin tadi, otentisitas, cerita, kedermawanan, hormat, positivitas, empati, mana sih yang rasanya paling menantang buat Anda pribadi saat ini? Pertanyaan bagus tuh. Dan langkah kecil apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda coba ambil di minggu ini buat mulai ngembanginnya. Nggak usah mikirin buat ngaruhin orang lain dulu deh, tapi buat diri Anda sendiri dulu aja. Wah, itu dalam sih. Pertanyaan yang bagus banget buat direningkan ya. Oke deh, terima kasih banyak udah bergabung di penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.